Yo, balik lagi bareng gue Jerry di channel MNTV. Ya, oke, sekarang kita mau menjelaskan dari Q&A. Seperti biasa gue akan jawab Q&A kalian satu persatu gitu ya, yang banyak ditanyain gitu, akhirnya kita buat jadi konten. Nah, kali ini ada pertanyaan yang menarik gitu ya, dan memang ini harus dijelasin kenapa sih yang akhirnya bikin orang tuh banyak salah paham gitu, kenapa gitu. Ada pertanyaan seperti ini, Bang, kita kan visa itu bikin ketika nge-apply, kalau keterima ya, kalau keterima visa itu masa berlakunya 5 tahun gitu guys ya, masa berlaku 5 tahun. Berarti dalam 5 tahun itu kita punya waktu bisa bolak-balik ke Amerika gitu ya. Kalau udah 5 tahun habis ya kita perpanjang lagi dan akan mendapatkan 5 tahun lagi. Kita punya waktu 5 tahun untuk bolak-balik ke Amerika. Tapi pada saat di Amerika kita punya masa waktu hanya 6 bulan untuk bisa maksimal. Ingat sekali lagi, maksimal 6 bulan kamu boleh stay di Amerika gitu ya. Ngerti ya, maksimal ya. Kalau ada kata-kata maksimal bukan berarti itu yang harus kamu ambil guys, ngerti ya maksudnya. Nah, ini banyak orang salah kaprahnya. Oh, berarti Bang, saya boleh stay di Amerika 6 bulan dong? Enggak gitu konsepnya. Boleh tapi tidak boleh. Waduh, maksudnya gimana tuh ya? Jadi gini, kalau misalnya ada makanan gitu, makanan expirednya 6 bulan lagi, kira-kira kamu mau nggak makan kalau udah tinggal sisa sebulan lagi masa expirednya? Mikir kan? Kamu pasti mikir kan? Ih gila, sisa sebulan lagi, atau mungkin sisa 10 hari lagi. Mikir dong, ini berarti makanannya sudah tidak baik gitu kan? Ngerti kan? Paham nih maksud saya? Nah, sama seperti itulah dengan visa ini. 6 bulan itu bukan berarti kamu bisa baliknya itu pas sudah mendekati mau 6 bulan gitu. Kalau kamu mau 6 bulan balik, otomatis nanti pada saat kamu mau ke Amerika lagi, kamu akan dijegat di imigrasi dan akan ditanya, ini kamu ngapain ini 6 bulan di sini? Terus kamu dengan polosnya kamu ngomong, kan ini Pak, boleh stay sampai 6 bulan. Pasti kamu akan dipulangkan dan kamu akan dituduh, oh kamu kerja pasti. Jangan bohong lah, kamu kerja pasti. Nah, ini yang banyak orang salah kaprah. Dibilang 6 bulan boleh masih legal di sana, bukan berarti 6 bulan kamu di sana. Lah, kalau begitu Pak, tujuannya 6 bulan ini untuk apa sih? Nah, gitu ya kan? Ini baru pertanyaan bagus, gitu kan? Tujuan 6 bulan ini tujuannya untuk apa sebenarnya? Jadi, gini, kita ngomong orang liburan. Liburan berapa lama sih? Ya, sekarang saya tanya, liburan berapa lama? Rata-rata orang liburan itu saya harus ngomong minimal 10 hari ya, minimal. Kalau ke Amerika ya, ini ngomong ke Amerika ya, bukan kayak ke Singapura, ke Malaysia yang kita dekat gitu ya. Tapi kalau udah sampai beda benua Amerika dan benua Asia, itu minimal 10 hari. Maksimalnya berapa? Maksimalnya sebulan atau 2 bulan masih memungkinkan lah. Makanya ketika di DS kita kan ditanya mau stay berapa hari. Ingat itu guys ya, stay berapa hari. Ada yang bikin 10 hari, ada yang bikin 2 bulan. Ngerti ya? Nah, 2 bulan. Nah, ketika nanti kita udah selesai liburan 2 bulan, kita balik dong. Atau setelah 10 hari kita balik dong, gitu ya. Paham ya? Nah, orang-orang yang akhirnya memanfaatkan misalnya 5 bulan gitu akhirnya, itu pasti nggak akan dibolehin lagi balik ke Amerika. Kamu akan dituduh kerja kayak gitu kan. Loh, kalau begitu gimana Pak? Bakalan boleh kita bisa 5 bulan. Tujuannya dibikin 6 bulan untuk apa sih sebenarnya? Tujuannya untuk apa?
secara normal orang liburan itu tadi saya bilang maksimal 2 bulan, minimal 10 hari gitu ya, secara normal. Nah, kenapa akhirnya US Embassy memberikan 6 bulan untuk bisa stay di sana masih legal? Karena apa? Ya namanya pada saat kita keadaan liburan, masa depan kita nggak ada yang tahu guys, ya kan? Yang pertama, kita akhirnya mungkin bisa pada saat lagi liburan kita sakit. Kita udah ngeplan misalnya 10 hari liburan gitu ya, plan 10 hari liburan. Akhirnya pada saat 10 hari liburan gitu, kita sakit. Otomatis sakit kamu itu, kamu nggak bisa naik pesawat misalnya. Ya kayak misalnya kayak gue kemarin tipes, boro-boro naik pesawat, jalan aja udah susah gitu ya, yang membuat kamu harus dirawat inap. Akhirnya rawat inap sampai 10 atau mungkin bisa 15 hari atau mungkin bisa sebulan kamu dirawat inap di sana. Otomatis kamu jadi extend, ya kan? Nah, inilah extend ini kamu misalnya tambah 20 hari. 10 hari liburan, 20 hari sakit, sebulan. Nah ini guys, ini waktu-waktu yang sisa inilah untuk menjaga-jaga supaya keadaan-keadaan yang tidak diinginkan terjadi. Bukan untuk kita manfaatkan supaya ya liburan 5 bulan. Kamu kalau bikin nanti liburan 5 bulan di DS kamu pasti ditolak. Mana ada liburan 5 bulan, gak masuk akal. Kayak gitu guys, paham ya? Liburan masuk akal itu 2 bulan, sebulan, 10, 14 hari, 2 minggu, 3 minggu. Itu yang masuk akal. Ketika kamu bikin liburan 5 bulan, ditolak kayak gitu. Ngerti gak sih? Jadi kenapa kamu ditolak? Karena kamu gak ngerti konsep 6 bulan ini kenapa harus 6 bulan. Bukan 6 bulan ini, 6 bulan bisa liburan 6 bulan. Hanya orang yang super rich aja ya, yang sampai liburan 6 bulan ya. Dan orang kaya pun nggak mungkin dia liburan sampai 6 bulan. Dia pasti punya pekerjaan di negaranya yang harus diurus. Dia kalau 6 bulan hilang, bisa-bisa hancur bisnis dia. Kan gitu guys, paham ya? Nah, itu yang pertama. Berarti tujuannya satu, untuk jaga-jaga kalau kita sakit, makanya ada extension. Yang kedua, apa? Misalnya, kalau orang liburan, terus ada sesuatu yang harus diurusin. Misalnya dia ketemu ada bisnisan gitu ya. Wah, sayang nih kalau gue balik nih, gue ada bisnisan dulu nih yang harus gue garap dulu nih sebentar gitu ya. Niatnya memang liburan, tapi ya kita nggak tahu tiba-tiba ada bisnisan kan gitu kan. Ya udah, kamu garap dulu bisnisannya. Ketika jadi kamu garap bisnisan, kamu extension lah ibaratnya holiday kamu. It's okay, kamu akan nggak bermasalah, tetap masih legal kan gitu kan. Itu yang kedua, ya kan. Nah, yang ketiga kayak misalnya ya udah selesai, kamu lihat aja tuh kayak kemarin COVID-19, paham ya? Itu berapa orang mungkin yang tiba-tiba pada saat lagi liburan tiba-tiba di lockdown, Nah ketika di lockdown dia masih punya waktu kan, setidaknya 5 bulanan lagi kan, untuk bisa memikirkan cara supaya bisa balik. Itu bandara semua ditutup, apa segala macam, penerbangan ditutup, orang nggak bisa kemana-mana, ya kan kayak gitu. Nah ketika hal-hal seperti ini terjadi, kamu masih punya spare waktu 5 bulan guys untuk mereschedule penerbangan kamu. Jadi ketika kamu nanti balik lagi ke Amerika, kamu pasti akan dijegat imigrasi. Oi, lo kenapa lo bisa 5 bulan di sini? Yes, karena saya kena COVID waktu itu. Ini bla 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 bla. Oh, oke. Boleh kamu masuk lagi gitu guys. Lo kenapa lo bisa jadinya 2 bulan? Padahal lo bilangnya liburannya 10 hari. Oh, karena gue kemarin sakit, makanya gue bisa jadi lama nginep di sini. Oh gitu. Lewat imigrasi. Lo kenapa bisa jadinya 2 bulan nih? Padahal lo liburannya sebulan rencananya. Soalnya ada bisnis yang saya urus pak, makanya saya begini. Lewat. Nah ketika kamu bikin 5 bulan tanpa alasan yang jelas, pasti kamu dibalikin lagi. Nah itu yang nyesek guys. Ketika kamu udah nyampe sono, balik lagi ke sini, gila capek loh. 1 hari, 2 hari lo terbang. Kalau nggak jet lag, muntah-muntah lo di udara lo, ya kan? Kayak gitu guys. Itu makanya hal seperti ini harus dipahami. Kenapa 6 bulan itu nggak boleh kamu bikin jalan-jalan 5 bulan, jalan-jalan 4 bulan? Karena nggak pernah ada, bukan nggak pernah ada, sangat kecil kemungkinan orang jalan-jalan 4 bulan. Itu aja guys, paham ya guys ya? Nah sisa waktu jalan-jalan yang benar itu hanya sebulan 2 bulan. Sisa waktu 4 bulan itu untuk jaga-jaga supaya kalau ada kondisi-kondisi yang tidak kalian inginkan, di situ ketika terjadi
kalian masih tetap dianggap legal selama 4 bulan itu tersisa. Paham ya guys ya? Itu makanya Amerika memberikan 5 tahun visa kamu dan 6 bulan dianggap masih legal. Ngerti ya? Tapi bukan berarti 6 bulan untuk jalan-jalan. Oke guys, sampai situ aja. Semoga bisa paham dengan penjelasan ini. Silahkan komentar di bawah kalau ada mau masukan-masukan, dan juga share untuk ke teman-teman kalian yang belum paham supaya bisa paham. Like, subscribe kalau kalian suka video ini. Bersama gue Jerry, tunggu di konten-konten berikutnya. Bye-bye.